Kita lanjutkan dengan bentuk-bentuk sedekah. Sedekah berupa harta, ya, seperti memberikan uang, memberikan makanan, memberikan pakaian, dan barang-barang lain yang berguna. Kepada siapa? Misalnya kepada peminta-minta, kepada pengemis, kepada korban bencana alam, ya, kepada orang yang sedang terkena musibah. Nah, itu sedekah berupa harta benda. Kemudian ada juga sedekah yang berupa perbuatan. Misalnya apa? Tersenyum, ya. Nah, senyum itu adalah sedekah, ya. Sedekah berupa perbuatan. Tersenyum. Terus apa? Menyambut tamu dengan baik. Terus menyingkirkan penghalang di jalan. Misalnya ada batu, ya, ada batu yang agak besar di tengah jalan. Kita singkirkan. Itu namanya juga termasuk sedekah perbuatan, ya. Menyambut tamu dengan baik. Kalau ada kedatangan tamu, kita sambut dengan baik. Itu namanya sedekah perbuatan. Ada juga sedekah lisan, ya. Jadi lisan atau lidah kita juga bisa bersedekah. Contohnya bagaimana? Dengan cara berbicara yang sopan, ya. Kemudian mengucapkan salam. Terus mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Itu namanya sedekah lisan. Kemudian ada lagi sedekah pikiran. Ya. Apa contohnya? Kita bersedekah pikiran. Contohnya apa? Mengajari ilmu pengetahuan, ya. Guru misalnya, ya, mengajari anak-anak belajar membaca, mengajari anak-anak belajar menulis, ya, mengajari belajar apa? Belajar mengaji misalnya, ya. Sedekah pikiran namanya. Terus apalagi? Ada sedekah tenaga. Ya, kalau kita nggak punya uang, nggak bisa ngajarin, tapi kita punya tenaga, fisiknya kuat, ya, maka kita bisa bersedekah dengan menyumbangkan tenaga. Misalnya membantu membangun sekolah, ya, misalnya membantu kalau di masjid misalnya ada acara, kemudian ada masak-masak di masjid itu, kita bantu dengan tenaga, ya, kita membantu proses memasak tadi itu, ya, membangun jalan, ya, membangun musola, membangun masjid, atau ketika ada acara-acara yang membutuhkan tenaga, ya, kita bisa menyumbang tenaga. Berarti kita bersedekah tenaga kita. Itu tadi macam-macam bentuk sedekah. Kemudian adalah tata cara memberikan sedekah. Nah, ada sebuah cerita, ini kita baca ceritanya, ya. Ada dua orang, ya. Yang satu namanya Arif, yang satu namanya Joni. Nah, mereka berdua ini sedang berjalan dengan santai. Kemudian di tengah perjalanan ada seorang pengemis, ya, pengemis meminta belas kasihan. Nah, yang satu si Arif, ya, yang namanya Arif, ini dia mengambil uang dari dalam sakunya dan memberikan uang kepada pengemis tadi. Sedangkan si anak satunya yang namanya Joni ini, ya, yang pakai baju kuning ini cuek saja, dia tidak mau memberi. Coba gimana menurut Nazira? Yang Arif ini bagaimana, yang Joni bagaimana? Ayo dijawab. Nyalakan kameranya. Yang baik yang mana? Yang mana? Yang ngasih atau yang enggak ngasih? Ayo tadi mendengarkan enggak? Ada dua anak. Oh, mati suaranya, ya. Ada dua anak, ya, yang satunya ngasih uang kepada pengemis, yang satunya enggak. Nah, kira-kira yang
baik yang mana ini? Yang ngasih apa yang enggak? Yang pakai baju hitam ya, yang ngasih uang ya. Oke. Kalau suaranya Ustazah ke ini kepencet mati, bilang ya Ustazah, soalnya nggak kelihatan. Kalau suaranya mati nggak tahu. Kita lanjut dulu. Keutamaan dalam memberikan suatu barang atau harta yang berupa sedekah sebaiknya diurutkan ya. Jadi ada prioritas, ada urutan siapa dulu yang harus kita kasih sedekah ya. Siapa dulu orang yang pertama kali kita kasih sedekah? Yang pertama adalah keluarga ya, keluarga terdekat. Siapa keluarga terdekat itu? Bapak, ibu, anak-anak ya, saudara, ini keluarga terdekat ya. Kemudian setelah keluarga siapa? Saudara ya. Saudara bisa kakak, adik ya, atau saudara sepupu ya, saudara keponakan, pokoknya saudara yang masih ada hubungan kekeluargaan dengan kita. Nah, terus siapa lagi setelah saudara? Anak yatim ya. Anak yatim itu berhak mendapatkan sedekah dari kita. Setelah anak-anak yatim, siapa urutannya? Tetangga ya. Tetangga yang dekat, baru kemudian tetangga yang jauh. Kemudian setelah tetangga siapa urutannya? Ada teman atau sahabat. Kemudian yang selanjutnya ada ibnu sabil dan lain-lain. Itu artinya orang lain yang membutuhkan ya. Nah, perintah Allah dan Nabi Muhammad dalam Islam untuk bersedekah itu sifatnya umum. Artinya siapa saja boleh melakukan ya. Siapa saja boleh bersedekah, mau itu orang kaya, mau itu orang miskin ya, siapa saja boleh bersedekah. Tapi ya, yang jelas-jelas diperintahkan ya, itu dia harus apa? Orang yang punya harta berlebih ya. Jadi kalau punya harta berlebih itu diperintahkan untuk bersedekah. Kemudian ketika bersedekah itu sebaiknya harus ikhlas karena Allah. Kemudian orang yang bersedekah itu hendaknya tidak menyebut-nyebut sedekah yang sudah diberikan ya. Jadi kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain itu jangan lagi diungkit-ungkit, jangan disebut-sebut. Aku kan sudah pernah ngasih kamu uang 100.000 misalnya, enggak ya, jangan seperti itu ya. Kalau sudah ngasih sesuatu kepada orang lain, jangan disebut-sebut lagi. Terus apalagi? Jangan menyakiti orang yang menerima ya. Misalnya kita ngasih uang ke pengemis tapi sambil marah-marah sampai membuat si pengemis tadi itu sakit hati ya. Jangan seperti itu ya. Kalau kita mau ngasih, kasih dengan ikhlas, kasih dengan baik, dan jangan disebut-sebut lagi pemberian tadi itu. Begitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, hati-hati. Pahala sedekah itu bisa hilang. Ya, pahalanya bisa hilang tanpa bekas kalau diungkit-ungkit dan menyakiti penerimanya. Jadi kalau kita memberi sesuatu tapi disebut-sebut pemberiannya, atau memberi sesuatu tapi menyakiti hati orang yang diberi tadi itu, hati-hati, pahalanya bisa hilang, tidak dapat pahala sama sekali. Jadi sia-sia kita bersedekah kalau kita menyakiti orang yang diberi tadi. Nah, hati-hati juga, sedekah itu bisa jadi haram, bisa jadi berdosa. Kalau apa? Kalau yang diberikan itu adalah sesuatu yang haram atau sesuatu yang najis. Nah, hati-hati ya. Jadi kita harus memberikan sesuatu yang baik. Misalnya apa sedekah dengan barang haram itu? Misalnya bersedekah dengan barang curian
Ya, ada orang mencuri uang, kemudian uangnya itu dimasukkan ke kotak amal masjid. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena uangnya tadi itu haram. Karena uang hasil mencuri. Ya, jadi haram. Justru berdosa. Karena apa? Karena sudah mencuri tadi itu. Meskipun uangnya hasil curian tadi itu disedekahkan ke masjid. Ya, hati-hati ya. Sedekah itu bisa hilang pahalanya kalau diungkit-ungkit, disebut-sebut lagi. Dan sedekah juga bisa hilang pahalanya kalau menyakiti si penerima sedekah. Dan sedekah itu bisa haram kalau yang diberikan itu adalah barang yang haram. Nah, sekarang kita ada kisah tamu yang kelaparan. Kita baca kisahnya. Mereka lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan keluarganya. Allah kagum dengan perbuatan mereka. Betapa anak-anak, istri dan keluarganya sangat membutuhkan makanan itu demi menghormati tamu-tamu Rasulullah. Ya, dia merelakan dirinya, anak-anaknya, istrinya dan keluarganya kelaparan demi menyenangkan orang lain. Nah, kisahnya, Al-Kisah, pada suatu hari ada seorang laki-laki datang ke rumah Rasulullah. Tamu itu berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu dalam keadaan lapar dan lemas." Rasulullah bukan orang yang bergelimang harta. Ya, jadi Rasulullah itu meskipun beliau ini adalah seorang presiden ya, seorang pemimpin negara di Madinah. Pemimpin negara itu kan berarti seorang presiden ya. Tapi Rasulullah itu bukan orang yang kaya raya. Ya. Kemudian ketika didatangi seorang tamu yang kelaparan tadi itu, Rasulullah bertanya kepada istrinya. Ya. Rasulullah bertanya kepada istrinya, apakah di rumah ada makanan untuk diberikan kepada tamu tadi itu. Ya. Kemudian salah satu istri beliau berkata, "Wahai Rasulullah, di rumah tidak ada makanan, tapi hanya ada minuman." Nah, jadi lihatlah ya, Rasulullah itu seorang presiden, tapi di rumahnya nggak ada makanan sama sekali. Ya. Coba bayangkan, seorang presiden, kepala negara, ya, pemimpin, tapi di rumahnya nggak ada makanan sama sekali, hanya ada minuman. Kemudian Rasulullah keluar, ya, beliau mendatangi rumah istrinya yang lain untuk mendapatkan makanan. Namun jawaban masing-masing istri Rasulullah sama, ya, di rumahnya sama sekali tidak ada makanan. Jadi benar-benar Rasulullah itu orang yang sangat sederhana sekali. Bahkan Rasulullah itu sering berpuasa. Karena apa? Karena tidak ada makanan. Ya, jadi Rasulullah itu sering berpuasa karena di rumah nggak ada makanan. Nah, bayangkan seorang pemimpin, presiden, tapi hidupnya sangat sederhana sekali. Sampai di rumahnya nggak ada makanan sama sekali. Sehingga beliau harus berpuasa. Kemudian setelah bertanya kepada istri-istrinya, sama semuanya nggak punya makanan di rumah, Rasulullah keluar menemui para sahabatnya dan bertanya, "Siapa yang bisa menjamu tamu ini, maka pasti Allah akan merahmatinya." Ya. Nah, di antara para sahabat itu ada seorang sahabat dari kalangan Ansor. Ya, dia berkata begini, "Ya Rasulullah, aku yang akan menjamu tamu tadi." Kemudian tamu yang kelaparan tadi itu dibawa ke rumah sahabat tadi ya. Nah, sesampainya di rumah sahabat tadi, dia berkata, seorang sahabat tadi itu berkata kepada istrinya, "Apakah ada makanan untuk tamu Rasulullah ini?" Istrinya menjawab, "Secuil pun kita tidak ada makanan untuk diri kita sendiri, kecuali ada beberapa makanan untuk anak-anak kita." Nah, jadi sama ternyata di rumahnya sahabat tadi juga tidak ada makanan berlebih, hanya ada sedikit untuk anak-anak mereka. Nah, kemudian
si sahabat tadi itu berkata, anak-anak suruh tidur katanya ya. Tidurkan anak-anak kita, lalu siapkan makanan untuk tamu tadi ya. Kalau makanan sudah siap dimakan, maka matikan lampu dan aku akan berpura-pura makan bersamanya. Nah, jadi karena saking tidak ada makanan ya, makanan yang ada hanya sedikit, anak-anaknya disuruh tidur. Biar apa? Biar nggak merengek minta makan. Anak-anaknya disuruh tidur dan lampu rumah disuruh matikan. Biar apa? Biar nggak kelihatan kalau makanan yang disajikan itu hanya sedikit, sehingga hanya cukup untuk satu orang tamu tadi ya. Nah, lampunya disuruh matikan biar tamunya tadi bisa makan dan si tuan rumah tadi itu akan berpura-pura makan, karena memang makanannya hanya sedikit ya, hanya cukup untuk satu orang. Nah, karena menjamu tamu Rasulullah tadi itu, tamu yang kelaparan tadi itu, istri dan anak-anaknya semalaman tidak makan ya, karena sudah habis bahan makanan di rumah, dihidangkan untuk tamu tadi. Kemudian si sahabat tadi itu datang kepada Rasulullah dan Rasulullah tersenyum ya. Balasannya apa? Balasannya sahabat tadi itu akan dirahmati oleh Allah ya. Jadi apa kisah yang bisa diambil dari cerita ini tadi ya? Apa coba pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini tadi? Kira-kira kalau zaman sekarang ada nggak orang yang rela seperti itu? Dirinya nggak makan, anak istrinya nggak makan ya, ada makanan cuma sedikit tapi dikasih ke orang lain. Ada nggak kira-kira zaman sekarang yang rela seperti itu? Kayaknya nggak ada kayaknya ya. Kayaknya nggak ada ya orang yang mau kayak gitu. Pasti dia akan memikirkan keluarganya dulu. Nah, tapi zaman Rasulullah tidak ya. Jadi betapa Rasulullah itu mendidik para sahabatnya ya. Mendidik para sahabatnya itu mengutamakan kepentingan orang lain dulu daripada kepentingan sendiri ya. Dirinya sendiri mengalah ya, lebih baik tidak makan, lebih baik berpuasa tapi orang lain bisa makan. Nah, lihat loh ya, Rasulullah itu sampai di rumahnya nggak ada makanan sama sekali ya. Sampai di rumah istri-istrinya pun nggak ada makanan sama sekali. Bahkan di rumahnya para sahabat pun nggak ada makanan juga ya. Jadi kehidupan pada waktu itu, pada zaman Rasulullah itu orangnya sangat sederhana ya, nggak suka berfoya-foya, nggak suka membuang-buang harta, tidak membuang-buang makanan ya, sangat sederhana sekali. Bahkan Rasulullah sering berpuasa ya. Pernah Rasulullah bertanya kepada istrinya Aisyah ya, wahai Aisyah, apakah pagi ini ada makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah ya, tidak ada makanan pagi itu. Ya sudah, kalau begitu aku berpuasa. Jadi kalau mau berpuasa itu Rasulullah tuh nggak pakai niat aku mau puasa hari Senin, aku mau puasa hari Kamis misalnya, enggak. Tapi Rasulullah kalau mau berpuasa lihat dulu hari itu ada makanan enggak. Kalau ada makanan beliau makan, kalau nggak ada makanan beliau berpuasa. Nah, itu puasanya Rasulullah itu seperti itu. Oke, sudah ya, sudah selesai ya pelajaran kita untuk hari ini. Maaf tadi sempat terputus agak lama karena anaknya Ustazah tadi nelpon sambil nangis-nangis. Ya, Nazira sudah siap belum mau mondok nih? Setahun lagi. Sudah siap mental belum mau ke pondok? Dipersiapkan dari sekarang ya, di pondok jauh dari keluarga, harus belajar mandiri ya. Nah, dipersiapkan dari sekarang. Makanya ngajinya harus serius biar nanti di pondok sudah
Al-Quran, sudah bisa baca Quran ya. Nazira ngajinya yang serius ya. Oke? Siap? Harus siap. Oke, cukup dulu untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi hari Senin ya.